Puncak arus mudik, Kementerian ESDM dan PLN pastikan infrastruktur kelistrikan dalam kondisi prima. Cirebon, 29 Maret 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, bersama PT PLN, Persero, memastikan infrastruktur kelistrikan menyeluruh beroperasi dengan prima pada puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Termasuk fasilitas yang mendukung mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik atau vehicle, EV, saat melakukan mudik secara aman dan nyaman. Wakil Menteri ESDM, Yulio Tanjung saat melakukan peninjauan ke stasiun pengisian kendaraan listrik umum, 10, di jalur mudik yang ada di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, AP3, Cirebon, Jawa Barat, Jumat 28 Maret menyampaikan bahwa pemerintah melalui PLN melakukan pengecekan dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan sejak jauh-jauh hari. Persiapan tersebut diharapkan mampu mencegah gangguan kelistrikan selama periode Idul Fitri tahun ini. Yang kami lakukan di Kementerian ESDM, meminta kepada PLN untuk melakukan maintenance kelistrikan lebih awal, supaya tidak terjadi gangguan selama perayaan Idul Fitri. Kemudian untuk antisipasi, kita menyiapkan personil dan juga peralatan, ujar Yulio. Terpisah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menegaskan bahwa PLN terus menjalankan arahan pemerintah untuk memberikan layanan secara maksimal selama periode Lebaran. Dalam hal ini, pihaknya memastikan seluruh infrastruktur dari hulu hingga hilir dalam kondisi prima untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kami berjuang all out dalam menjaga keandalan pasokan selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Haji. Kami telah melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga personel, ucap Darmawan. Ia melanjutkan, PLN telah menetapkan periode siaga Ramadan dan Idul Fitri dari tanggal 17 Maret sampai dengan 11 April 2025. Proyeksikan beban puncak selama periode siaga ini sebesar 45 gigawatt GW. Dengan daya mampu kelistrikan sebesar 67 GW, maka masih ada reserve marin sebesar 22 GW atau sekitar 40%. Kami memastikan kondisi sistem kelistrikan aman dan andal. Kami terapkan monitoring real-time untuk menjamin pasokan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan di beban puncak, ujar Darmawan. Sementara Direktur Distribusi PLN, Adi Prikianto menambahkan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur kendaraan listrik secara maksimal untuk menyambut periode mudik dan liburan Idul Fitri tahun ini. Termasuk dengan menambah jumlah unit 10 untuk titik-titik yang memiliki okupansi tinggi. Kami memproyeksikan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan listrik pada Idul Fitri kali ini akan 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Guna mengantisipasi antrean panjang charging, kami telah menambah 10 hingga 7,5 kali lipat dibanding tahun lalu di titik-titik dengan okupansi tinggi pada jalur mudik Trans Sumatera, Jawa, jelas Adi. Sampai saat ini, tercatat PLN bersama para mitra telah menyediakan 3.558 unit 10 yang tersebar di 412 titik strategis di seluruh tanah air. Sedangkan untuk jalur mudik dengan okupansi tinggi, total ada sebanyak 1.000 unit 10 di 615 lokasi di jalur mudik Trans Sumatera, Jawa, di mana jarak rata-rata antar 10 adalah 22 km. Khusus di wilayah Jawa Barat, PLN menambah jumlah 10 sebanyak 6 kali lipat dari Idul Fitri tahun sebelumnya. Dengan saat ini telah tersedia sebanyak 617 unit 10 yang tersebar di 406 lokasi di Jawa Barat. Pada tiap-tiap lokasi ini, PLN juga menyediakan petugas yang siaga 24 jam membantu para pemudik dengan total 2.436 personel. Petugas PLN yang bersiaga siap melayani kebutuhan pengisian kendaraan listrik selama 24 jam. Kami juga menyediakan layanan digital di aplikasi PLN Mobile untuk mempermudah pemudik pengguna kendaraan listrik bisa lancar sampai tujuan kampung halaman, imbuhnya. Ketersediaan infrastruktur charging kendaraan listrik dirasakan langsung oleh salah satu pemudik, Rara, yang menggunakan mobil listrik dari Jakarta ke tujuannya Cirebon. Ia merasa sangat terfasilitasi oleh banyaknya 10 di sepanjang jalur mudik. Saya mudik dari Jakarta ke Cirebon, untuk pengisian dayanya aman-aman saja sih, cari 10 yang terdekat selalu ada, ujar Rara. Rara juga menambahkan secara biaya, menggunakan kendaraan listrik lebih murah dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Saya kalau Jakarta, Cirebon pakai mobil biasa BBM habis sekitar Rp 450.000. Lah ini, mobil listrik, cuma paling 50 ribuan rupiah sekali ngecharge, tuturnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng jika Anda menyukai berita kami.